Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurmansyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas video sejarah peradaban Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam, Bapak Ahmad Jamal, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja saya akan membahas tentang Kerajaan Sapawi. Dinasti Sapawi merupakan sebuah kerajaan yang cukup besar pada masanya, dan pada masa permulaan dibentuk, ia merupakan gerakan tarekat keagamaan, namun pada masa selanjutnya tarekat ini berubah menjadi sebuah gerakan politik. Sapawiyah semula merupakan sebuah gerakan, tetapi setelah berkuasa rezim ini justru menekan bentuk-bentuk milenarian Islam. Sufi serasa cenderung kepada pembentukan lembaga ulama negara. Sapawiyah menjadi Siisme sebagai agama resmi Iran dan mengeliminir pengikut Sufi mereka sebagaimana yang dilakukannya terhadap ulama Sunni. Bentuk-bentuk institusi kenegaraan, kesukuan dan institusi Sapawiyah yang diciptakan oleh Abbas I telah mengalami perubahan secara mencolok pada akhir abad 17 dan awal abad ke-18. Krisis abad 18 mengantarkan kepada berakhirnya sejarah Iran pramodern hampir di seluruh wilayah Muslim. Periode pramodern yang berakhir dengan intervensi penaklukan bangsa Eropa dan dengan pembentukan beberapa rezim kolonial. Maka dalam hal ini konsolidasi ekonomi dan pengaruh politik bangsa Eropa telah didahului dengan kehancuran Imperium Sapawiyah dan dengan liberalisasi ulama. Demikian rezim Sapawiyah telah meninggalkan warisan kepada Iran modern berupa tradisi Persia perihal sistem kerajaan yakni sebuah rejim yang dibangun berdasarkan kekuatan umat atau unsur-unsur kesukuan yang utama, dan mewariskan sebuah kewenangan keagamaan Syiah yang kohesif, monopolitik, dan mandiri. Dinasti Sapawi di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Sapawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Sapawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Arabil. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Sapawi yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din 1252 sampai 1334. Ada dua pendapat yang berbeda tentang asal-usul dari nama Safawi. Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari kata Safi, yaitu gelar yang diberikan kepada nenek moyang raja-raja Safawiyah, yaitu Safi ad-Din Ishaq al-Ardabili 1225 sampai 1334, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Safawiyah.
Ia menyatakan bahwa para musafir, pedagang, dan penulis Eropa selalu menyebut raja-raja Safawiyah dengan gelar Safi Agung. Adapun PM Holt berpendapat bahwa Safawiyah berasal dari kata Safiya, itu bagai dari nama Safi ad-Din al-Ardabili. Meskipun ia tidak mengemukakan alasan secara gramatika bahasa Arab. Sebelum menjadi kerajaan, Safawi mengalami dua fase pertumbuhan. Fase pertama di mana Safawi bergerak di bidang keagamaan, dan fase kedua bergerak di bidang politik. Pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi, gerakan Safawi masih murni gerakan keagamaan dengan Safawiyah. Sebagai sarana, tarekat ini mempunyai pengikut yang sangat besar. Hal ini terjadi karena pada saat itu umat umumnya hidup dalam suasana apatis dan pasrah melihat anarki politik yang berkecamuk. Hanya dengan kehidupan keagamaan lewat sufisme mereka mendapat persaudaraan tarekat, dan mereka merasa aman dalam penjalinan persaudaraan antar muslim. Pada fase pertama ini, gerakan tarekat Safawi tidak mencampuri masalah politik sehingga dia berjalan dengan aman dan lancar, baik pada masa Ikhan maupun pada masa perjarahan Timur Leng. Dan dalam fase ini gerakan Safawi mempunyai dua corak. Pertama bernuansa Sunni, yaitu pada masa pimpinan Safiuddin Ishaq 1301 sampai 1399. Kedua berubah menjadi Syiah pada masa Khawaja Ali 1399 sampai 1427. Perubahan ini terjadi karena ada kemungkinan bertambahnya pengikut Safawi di kalangan Syiah, sehingga kepemimpinannya berusaha menyesuaikan diri dengan aliran mayoritas pendukungnya. Nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni kerajaan Safawi. Safi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Safi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidin 1216 sampai 1301 Masehi. Kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar. Pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seorang wakil untuk memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah. Kerajaan ini mengatakan Syiah sebagai mazhab negara. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.